Sini hapus ya. Bismillah. Oke. Wal 'asr. Ya, lanjut ke ayat 2-nya. Kita lanjutkan. Ya. Innal insana lafi khusr. Lagi, sekali lagi. Innal insana lafi khusr. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman sahabat Quran sekalian ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Seret. Ya, seret. Oke, kita akan bahas ayat huruf pertama dari ayat kedua surah Al-Asr. Kita geser dulu sedikit. Nah, ini ini kira-kira apa nama hurufnya? Ayo. Ya. Huruf ini huruf apa ya? Ada yang tahu teman-teman sekalian? Apakah huruf ini yang saya blok dengan warna hijau? Ini namanya adalah huruf hamzah. Bagus ya, udah nggak ada yang lagi menyebutkan ini adalah alif. Ya, ini bukan alif ya, tapi hamzah. Kenapa? Karena dia berharokat. Gitu ya, karena dia berharokat. Kalau alif tidak mungkin berharokat. Ya, lanjut. Hamzahnya di sini dia berharokat baris bawah. Baris bawah disebut dengan harokat kasroh. Harokat kasroh dibaca dengan vokal i, gitu, pelan-pelan dengan vokal i. Baik. Hamzah ya, kalau ada huruf berharokat kasroh baris bawah, bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Kalau fathah itu dengan membuka mulut, kalau dhammah dengan memonyongkan mulut, kalau kasroh dengan cara apa? Ya, kasroh disempurnakan pelafalan bunyi vokal i-nya, harokat kasrohnya dengan cara RRB. Ya, RRB itu apa? Rendahkan rahang bawah. Dalilnya apa? Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu. Jadi, cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara teman-teman merendahkan rahang bawah. Ya, bukan hanya sekedar cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis saja. Contoh, enggak, atau cuman enggak cukup. Tapi rendahkan rahang bawah. Contoh, ya, wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu. Ya, dengan cara merendahkan rahang bawah. Saya izin ya sampaikan ini biar bacaan kita tartil. Kita nggak ngejar lancar dulu. Kita ngejar lancar dengan tartil. Jadi yang penting tartil dulu baru lancar. Ya. Jadi pertanyaannya nanti ubah. Gimana ngajinya sudah lancar atau belum? Nah, ganti. Gimana ngajinya sudah tartil atau belum? Nah, karena banyak yang hari ini ngaji seolah lancar, enak, indah, tapi bacaannya kesana kemari tajwidnya. Ya, baca Al-Quran pakai tajwid wajib. Baca Al-Quran pakai nada itu sunnah. Jangan kebalik. Ya, gak selamanya yang bacaannya indah itu indah, enak, merdu, bacaannya tepat, belum tentu. Gak selamanya yang bacaannya falas itu salah. Nah, oke. Nah, makanya dalam bahasan kalau ada kelas-kelas tahsin, nadanya biasa. A'udzu billahi minasyaitonir. Kenapa? Karena nggak memikirkan nada dulu. Nada itu terakhir, sunnah. Ya. Sip, lanjut. Ya. Lanjut teman-teman sekalian. Nun bertasydid. Makanya kita setiap ba'da subuh kita hiasi belajar live kita dengan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Baru sisanya kita khataman. Biar apa? Biar khataman kita dengan bacaan yang berkualitas, bukan hanya memperbanyak kuantitas, kualitasnya dipertanyakan. Ya. Karena diwajibkan atas kita bukan khataman dulu, tapi tartil ngajinya. Auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila. Maaf, saya harus sampaikan ini. Biar teman-teman nggak menganggap sepele baca Quran hanya kuantitas saja. Ya, berbondong-bondong khataman bagus, tapi gimana bacaan Qurannya, diperbaiki nggak? Ya, ini urgensi nih. Ya, harus tahu skala prioritas. Oke, lanjut. Nun di sini bertasydid. Nun di sini bertasydid. Ada hukum apa di sini? Nun bertasydid. Nun bertasydid itu hukumnya apa? Ada yang tahu nggak hukum nun bertasydid? Ya, hukum nun bertasydid itu disebut dengan hukum namanya gunnah. Saya izin tulis di atasnya ya. Bismillah. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya, nama hukumnya adalah gunnah. Ya. Oke, gunnah.
Ya, gunnah itu bukan hanya nun bertasydid, tapi satu lagi ada mim bertasydid. Ya. Oke, gunnah artinya apa teman-teman? Coba pelan-pelan aja. Gunnah artinya adalah dengung. Ya. Dengung. Oke. Oke, maka bunyi nun bertasydid atau kondisi lain adalah mim bertasydid itu pasti dengung. Indikator dengung itu ada dua hal. Indikator dengung itu ada dua hal. Dilihat yang pertama adalah suaranya masuk ke al-khoisyum. Al-khoisyum itu masuk ke rongga hidung. Ya. Yang kedua, indikator dari dengung kalau suaranya sudah masuk ke rongga hidung, maka suaranya akan menghasilkan suara yang sengau. Kalau bahasa Sundanya ngirung. Ya. Bagaimana cara membuktikan nun bertasydid atau mim bertasydid ini dia gunnah, dengung, suara masuk hidung dan sengau? Caranya, perhatikan. Kita panjangkan bunyiannya, ya. Kita panjangkan bunyiannya, lalu ketika panjangkan, buka tutup hidung kita. Suaranya harus berubah. Kenapa? Karena gunnah tadi masuk ke hidung dan sengau. Kalau suaranya nggak berubah itu bukan gunnah namanya. Kita cobain. Suaranya berubah atau hilang nggak? Itulah gunnah. Biar teman-teman tahu gunnah itu bukan hanya sekedar nanti tahan 2 harokat, bukan hanya sekedar itu. Tapi esensi dari gunnah itu maknanya itu. Paham? Gitu ya. Sip. Kita lanjutkan. Ya. Inna gitu. Jelas? Amma. Nah, oke. Selanjutnya, kalau ada hukum tajwid gunnah, ini nun bertasydid itu atau mim bertasydid itu, nama lain dari gunnahnya ada yang bilang gunnah akmal, boleh. Ada yang bilang gunnah asliyah, boleh. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, boleh. Ada yang bilang wajibul gunnah, boleh. Ada yang bilang tajibul gunnah, boleh, silahkan. Ya, tapi basicnya dia adalah gunnah. Kalau ada hukum tajwid gunnah, maka bacaannya harus ditahan dengan kadar 2 harokat. Kadar 2 harokatnya kadar gunnah. Hati-hati, ini saya izin ingatkan. Jangan sampai dilafalkan tapi dengan 2 harokat kadar mad. 2 harokat kadar hukum mad, salah. Ya. Banyak orang ngerasa gunnah ini kecepatan. Bacaannya kok kenapa ya saya nggak kayak kecepatan terus, padahal ngerasa udah 2 harokat, karena yang dipakai 2 harokatnya 2 harokat kadar untuk hukum mad. Contoh, saya bedakan ya, 2 harokat kadar mad dengan 2 harokat tapi kadarnya kadar gunnah. Kita mulai dari 2 harokat kadar mad. Perhatikan, inna itu 2 harokat kadar mad. Cepat nggak? Kecepatan. Inna harusnya 2 harokat kadar gunnah. Inna. Faham? Jadi nggak asal nih, 2 harokat juga ada nih. Ya, biar teman-teman nggak keliru. Ya, makanya salah satu kesalahan umum para pembaca Quran adalah tergesa-gesa dalam hukum gunnah. Karena apa? Karena yang dipakai 2 harokatnya 2 harokat kadar mad. Inna itu 2 harokat kadar mad. Terima kasih topik koboynya. Ya, Kak Lapak Pro, ya semoga rezekinya semakin lancar, semakin berkah karena support konten-konten ngaji. Dan termasuk teman-teman semua yang sudah support konten ini tanpa saya minta, Allah Maha melihat, Allah ganti kebaikan teman-teman dengan kebaikan yang berkali-kali lipat lagi, apalagi bulan Ramadan. Ya, lanjut. Itu 2 harokat kadar mad, 2 harokat kadar mad. Inna, tapi kalau 2 harokat kadar gunnah, inna bisa dibedakan? Lebih lama mana? Lebih lama 2 harokat kadar mad atau 2 harokat kadar gunnah? Kira-kira lebih panjang yang mana? Kira-kira lebih lama kadar yang mana? Nah, gitu ya. Beda ya. Lebih lama 2 harokat yang mana? Kadar mad atau kadar gunnah? Tadi setelah dipraktekkan. Lebih lama 2 harokat kadar gunnah. Paham sampai sana? Ya, biar kita bacaannya tartil, bukan lancar. Yang kita kejar bukan lancar dulu, tartil dulu. Karena itu perintahnya dari Allah. Ya, bacalah Al-Quran dengan lancar. Enggak, bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya, itu lancar itu terakhir. Tartil itu awalan untuk menyempurnakan bacaan. Gitu. Kalau kita lancar dulu, baru kita tartilkan, nanti kebiasaan udah dengan bacaan yang kurang sempurna.
lebih baik sulit dari awal dulu, sehingga nanti ketika lancar udah nggak perlu poles-poles apa-apa lagi. Ya, gitu. Oke, lanjut. Inna, gitu. Ya. Oke, selanjutnya cara melafalkan huruf nun kayak gimana? Udah gampang. Seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet aja, udah selesai. Ya, gitu. Masya Allah, sangat bermanfaat. Setiap hari berapa lama Ustaz ngajinya? Setiap ba'da subuh, penjelasan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid seperti ini. Di sisanya, waktunya waktu hataman. Ya, tilawah. Tapi kalau ba'da subuh, kita belajar per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Biar apa? Biar hatamannya nanti kita lakukan, itu ada progres bacaannya semakin tepat. Gitu loh. Ya. Oke, lanjut lagi. Nunnya di sini berharokat baris atas. Thread. Ya. Baris atas disebut dengan harokat fathah. Oke. Nah, selanjutnya terima kasih ya yang sudah support. Baik. Harokat baris atas itu dibaca dengan vokal A. Ya, maka nunnya nggak dibaca ni, nggak dibaca nu, tapi dibaca na. Kenapa? Karena harokatnya fathah. Huruf nun adalah huruf yang tipis. Oke. Termasuk ke dalam huruf yang tipis. Atau istilahnya adalah tarqiq atau murokok. Ya. Nah, kalau teman-teman menemukan nih ada huruf yang tipis, lalu dia berharokat baris atas, maka cara bacanya ini bahasa saya ya, BMSS. Buka mulut untuk fathah, SS untuk tipis. BM itu artinya buka mulut. SS itu artinya sambil senyum. Buka mulut wal maftuhu bil fathih faham untuk menyempurnakan harokat fathah, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipisnya. Maka ketika kita lafalkan bentuknya seperti ini. Perhatikan, bukan na, ini hanya sekedar buka mulut saja. Na, tidak, tapi na. Na, senyum. Ya, na. Inna, gitu. Bukan inna. Paham ya? BMSS buka mulut sambil senyum. Itu untuk nun bertasydid. Paham sampai sini? Ya, sip. Kita lanjutkan. Innal, dari nun langsung kita bawa ke huruf lam. Langsung kita lafalkan huruf lam. Ya. Langsung kita lafalkan huruf lam. Ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada hukum atau kondisi yang sering kita sebut apa? Di sini nih. Ini ada kondisi apa di sini? Sering kita sebut dengan alif lam komariyah, lam komariyah, atau boleh disebut dengan izhar komari atau al komariyah pun boleh. Ya, kita tulis ya. Kita ulang-ulang pelan-pelan aja. Ya, kita nggak buru-buru. Ya, sedikit-sedikit. Namanya adalah alif lam komariyah. Oke. Sip. Alif lam komariyah. Ya. Ustadz live-nya di post ulang. Nanti kita buat khusus. Ya. Oke. Alif lam komariyah. Tandanya alif lam komariyah apa bang? Ada tanda sukun. Ya. Oke. Kalau alif lam syamsiyah seperti apa? Kalau alif lam syamsiyah tandanya bukan sukun, tapi tandanya adalah tasydid. Ya, kalau alif lam syamsiyah itu bukan sukun tandanya kalau alif lam syamsiyah, tapi tandanya tasydid. Seperti ini. Ya, tapi karena ini bukan tasydid, tapi sukun, maka itu alif lam komariyah. Itu aja pelan-pelan. Ya. Jadi cara bacanya gimana? Langsung masuk dilafalkan ke huruf yang ada tanda komariyahnya, ada tanda sukunnya. Nah, maka kita baca innal. Gitu ya. Paham? Jelas? Foto dulu silahkan. Ya, difoto dulu sedikit-sedikit. Ya, saya juga suaranya nggak terlalu dilantangkan ya, karena ini lagi puasa, biar nggak serak. Kalau puasa itu seraknya lebih cepat karena nggak bisa minum ya. Jadi suara saya kalau misalnya nggak kurang menggelegar, mohon maaf ya, gitu. Biar menjaga suaranya nggak serak, tetap stabil. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Ya, sudah paham? Baik, alhamdulillah. Sekarang teman-teman, ini huruf apa? Huruf lam ya. Lamnya dalam kondisi sukun. Oke, baik. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun, ya, itu masih sama seperti huruf L pada abjad alfabet. Jadi ngiranya ya udah lam itu ya udah huruf L aja. Ada yang kayak gitu? Ada nggak? Nah, itu kurang sempurna. Saya izin koreksi sedikit ya. Apa bedanya antara lam pada alfabet dan huruf L pada alfabet dan lam pada huruf hijaiyah? Ya,
Kalau L pada abjad alfabet yang ini, itu kita lafalkan hanya menyentuhkan bagian ujung lidah kita saja. Na, 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 ya, itu L. Tapi kalau huruf lam, walamu adnaha limuntahaha. Contohnya seperti ini, ya. Innal, nal, bukan na, tapi nal. Nah, jadi beda ya antara lam dengan L. Ya, faham? Jelas? Nah, sedikit-sedikit. Ya, bismillah ya Allah. Yuk kita mohon sama Allah yuk. Ya Allah, semoga bacaan kita yang kita kejar bukan hanya sekedar lancar, tapi lancar dengan bacaan yang berkualitas sesuai dengan perintah Engkau ya Allah. Karena perintah Engkau itu membaca Al-Quran harus tartil, bukan baca Quran harus lancar, tapi tartil. Gitu. Lancar itu penyesuaian di akhir ketika sudah tartil bacaannya. Ya, ini saya harus ingatkan teman-teman. Biar kita bukan hanya ngejar khataman saja. Belajar nggak tahsinnya? Harus loh, itu perintah dari Allah. Ya. Innal i. Nah, ya. Sekarang saya izin bahas lagi teman-teman. Tadi sudah kita bahas. Kita sambil review lagi ya. Ketika lam dalam kondisi sukun, ada dua kesalahan. Coba tolong dua-duanya langsung kira-kira dua kesalahannya apa? Langsung komen di kolom komentar. Kita sambil review, mengulas yang tadi. Kalau ada lam dalam kondisi sukun, itu ada dua kesalahan yang sering kali terjadi. Kira-kira apa kesalahannya? Ya, langsung dua jawabannya langsung dalam satu komen, biar langsung. Mantul dan terputus, tawalud, mantul putus, masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih sudah berkenan belajar bareng ya. Betul. Jadi yang pertama, jangan sampai mantul ya. Kita review sedikit. Contoh bacaan yang mantul kayak gimana? Innal i, nal i. Nggak boleh ya. Jangan mantul. Teman-teman, jangan mantul ya. Sip. Yang kedua, jangan sampai putus suaranya. Karena teman-teman sudah banyak yang taunya kesalahan lam sukun itu tidak boleh memantul, akhirnya mencari alternatif gimana caranya biar gak mantul. Alternatif yang sering dilafalkan oleh para pembaca Quran justru jadi kesalahan yang kedua, yaitu memutus suara huruf lamnya. Contoh, innal i. Saking hati-hatinya bunyi al-nya dihentikan. Innal insa. Nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh? Ada yang tahu nggak kenapa huruf lam di sana kok nggak boleh diputus ya bang suaranya? Karena ada penjelasannya, saya izin sampaikan sedikit ya. Nih, huruf lam itu dia punya sifat namanya tawasud. Nama lainnya adalah bainiyah. Tawasud artinya pertengahan. Bainiyah artinya di antara. Tawasud bainiyah artinya pertengahan di antara apa? Di antara apa tuh maksudnya? Oke, kita bahas pelan-pelan. Tawasud itu artinya pertengahan. Di antara apa? Pertengahan di antara rokhwah dan syiddah. Dalilnya apa? Wa baina rikhwin wasyadidilin umar. Ya, rokhwah artinya mengalir. Apa yang mengalir? Mengalir suaranya. Kita tulis izin ya, mengalir suaranya. Oke. Lalu syiddah. Syiddah itu artinya apa? Syiddah artinya adalah tertahan. Apanya? Suara. Malah dihapus lagi, masya Allah. Tertahan suaranya gitu. Maka bainiyah atau tawasud itu tengah-tengah di antara mereka. Maka harus mengalir atau tertahan. Mereka adalah sedikit mengalir suaranya. Jadi dia sedikit tertahan. Makanya membuatnya sedikit mengalir. Apanya? Suaranya. Gitu teman-teman. Paham sampai sana? Nah, jadi kalau lam sukun dibaca terputus suaranya, maka itu maksudnya sifat syiddah. Salah dong teman-teman. Itu ya. Paham sampai sana? Sip. Ya, jadi setiap ba'da subuh kita akan belajar per huruf, per harokat, per hukum tajwid seperti ini. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Nggak apa-apa nggak? Atau teman-teman boring? Mohon maaf ya. Karena cara saya menyampaikan ketika belajar tajwid itu seperti ini. Ya, gitu. Setiap ba'da subuh. Sisanya itu waktu kita khataman. Nah, jadi ba'da subuhnya kita sempurnakan bacaan kita sedikit-sedikit biar di hadapan Allah kita tuh mengusahakan perintah Allah apa? Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu harus tartil. Baru sempurnakan belajar khatamannya, disempurnakan dilatih di khataman gitu, teman-teman. Ya.
Jangan sampai aja khataman dikejar, bacaannya nggak sempurna, bacaannya nggak pernah diperhatikan, bacaannya nggak ditingkatkan kualitasnya. Ya, kualitas dan kuantitas. Ya, jangan hanya kuantitas saja yang difikirkan. Ya, aduh saya belum khataman. Iya, nggak apa-apa, asalkan bacaannya terus disempurnakan. Ya, gitu. Oke, jadi jangan sampai terputus. Innal i nggak ya, tapi innal i ketika dia sedikit mengalir, tapi nggak boleh putus. Nggak boleh mantul. Ya, masya Allah, teman-teman semangat ya. Kalau saya ada salah-salah kata, ada sikap-sikap saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Oke, kita lanjutkan tuh. Ada from Nigeria juga, masya Allah, welcome ya. Ahlan bikum, masya Allah. Lanjut. Innal i. Nah, selanjutnya teman-teman tuh ya. Ini saya izin suara saya nggak terlalu keras-keras ya, menjaga suara di bulan puasa ini agar tetap stabil. Susah teman-teman live TikTok itu saya biasanya bergelora, suaranya keras, lantang. Cuman kalau sekarang saya izin agak pelan-pelan biar suara saya nggak serak-serak, karena setelah ini kita akan selesai langsung hataman. Ya. Saya matiin dulu live-nya, langsung kita nanti hataman. Oke, lanjut. Innal i. Nah, ini huruf apa? Yang saya blok dengan warna hijau ini, kira-kira teman-teman ada yang tahu kira-kira ini huruf apa? Ini adalah huruf apa? Apa jawabannya? Huruf apa? Masya Allah. Huruf hamzah. Ada yang bilang alif. Ya, mentang-mentang lam alif, bukan. Ya. Ini bukan alif, teman-teman. Kenapa? Karena alif, ya, gitu. Karena alif dia tidak berharokat. Ini kan berharokat. Terima kasih Bunda Zalina, topik koboynya ya. Terima kasih supportnya. Oke, kenapa dia bukan alif? Karena dia adalah karena dia alifnya berharokat. Alif itu tidak berharokat. Makanya kalau ngelihat kayak alif, tapi ada harokatnya, itu namanya adalah hamzah. Ya, nama lengkapnya hamzah qata'. Tapi basicnya dia namanya adalah nama panggilannya hamzah gitu ya. Oke, sip. Jadi jangan sampai ada yang bilang alif lagi. Nah, hamzah di sini berharokat baris bawah. Baris bawah ini disebut dengan harokat kasroh. Maka kita baca tidak i, tidak u, tapi tidak a, tidak u, tapi i. Ya. Oke, harokat kasroh. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh, teman-teman sahabat Quran? Bagaimana cara kita untuk sempurna harokat kasrohnya? Bang, kenapa sih harus disempurnakan harokat-harokat aja? Udah aja lah, asal a, i, u saja lah. Yang penting kan bunyinya a, i, u lah, sudah lewat saja lah. Nah, ada kaidah yang harus kita sempurnakan. Apa itu? Itmamul harokat. Ini ada aturannya teman-teman. Saya harus jelaskan sedikit ya. Namanya adalah itmamul harokat. Itmamul harokat itu apa? Kesempurnaan harokat. Silakan ditulis yang belum tahu. Kenapa kita harus menyempurnakan bunyi vokal a, i, u, fathah, dhammah, kasroh? Karena ada aturan main namanya itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Ya, kesempurnaan harokat itu buat apa? Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Ya, terima kasih ya, masya Allah supportnya ya, artikulasinya jelas. Ya, atau biar ngajinya nggak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Ada yang ngajinya kayak kumur-kumur nggak? Hah? Ngaji kayak kumur-kumur itu seperti apa, Bang? Saya contohkan. Jujur ya. Siapa di antara teman-teman yang ngajinya masih kayak kumur-kumur? Kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang ngajinya kayak gitu? Itu adalah ngaji yang dia tidak menyempurnakan harokat. Akhirnya alhasil bunyinya seperti kumur-kumur. Ya. Oke, harus jelas. Nah, sekarang contoh. Di sini harokatnya harokat kasroh baris bawah. Bagaimana itmamul harokatnya? Bagaimana kesempurnaan harokatnya? Caranya dengan cara tadi udah pada jawab tuh. Apa teman-teman? Dengan cara apa? Harokat kasroh yang udah sering ikut live ini? Dengan cara, coba boleh komen ya. Kita lihat jawaban teman-teman. RRB. Tuh. RRB.
Aduh, apaan tuh bang? Saya baru pertama kali masuk, nggak tahu RRB. RRB itu artinya rendahkan rahang bawah. Ya. Jadi cara menyempurnakan harokat kasroh bunyi vokal I itu bukan hanya sekedar cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis saja, enggak. Tapi RRB, rendahkan rahang bawah. Ya, wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu. Nah, kayak gitu dalilnya. Contohnya gimana bang? Nih, perhatikan setiap bunyi vokal I kita akan rendahkan rahang bawah kita. Perhatikan. Innal insa i. Ya, paham? Jelas sampai sana? Ya, baik, kita lanjutkan kembali sedikit-sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal i. Ah, gitu. Bisa difahami sampai sana? Ya, sedikit-sedikit ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Innal insa. Oke. Perhatikan. Di sini ada huruf yang ditandai dengan warna hijau. Kira-kira apa nama hukum tajwidnya? Di sini nama hukum tajwidnya adalah banyak orang mengenalnya adalah ikhfa. Boleh, ya. Nama yang lebih lengkapnya lagi apa? Nama yang lebih lengkapnya lagi adalah ikhfa hakiki. Ya. Nah, kalau pengen yang lebih lengkap lagi, ikhfa hakiki yang awsaqu. Ya. Oke, tapi kita bahas yang basicnya dulu saja ya, ikhfa hakiki. Kita bahas yang basicnya dulu. Apa itu ikhfa hakiki? Ya. Apa itu ikhfa hakiki atau ikhfa? Oke, kita bahas pelan-pelan. Ya. Baik, ikhfa, ya. Ikhfa adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin an inun berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. 15 huruf ikhfa apa saja? Silakan teman-teman searching. Cari, browsing, banyak teman-teman ya. Oke. Nah, saya tidak akan membahas apa aja. Itu teman-teman bisa cari. Ya. Tapi saya menjelaskan konsep. Sekali lagi, yang disebut dengan ikhfa adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin an inun, ya, di antara salah satu dari mereka bertemu dengan salah satu 15 huruf ikhfa. Ya. Oke, salah satunya adalah huruf sin. Ya, salah satunya adalah huruf sin. Nah, gitu. Oke, cara bacanya gimana? Cara bacanya samar dan dengung. Apa yang dibaca samar, apa yang dibaca dengung? Bunyi an yang kita baca samar dan dengung. Ya. Kenapa bunyi an, Bang? Karena nun sukun bunyinya an. Kasroh tain, dhammah tain, fathah tain, bunyi ujungnya an semua. An, in, un. Maka ini perihal bunyi an. Paham nggak sampai sana? Bunyi an kita samarkan, kita dengungkan. Sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Ya. Contoh, ketemu ada kasroh tain, ketemu huruf sin. Maka dibacanya bukan insa, insi, insu. Tapi insa, insi, insu. Gitu. Ya. Jelas? Nah, tapi karena ketemu sama sin, tidak semua ikhfa itu dibaca ang. Nah, ya, ini penting nih. Ini penting nih. Ya, kita cek dulu ke pembahasan kita dulu. Maka di sini kita bacanya gimana? Kita bacanya nggak kita baca insa. Ya, di sini tulis. Nggak kita baca in lalu sa. Nggak gitu. Tapi bunyi an-nya, ya, bunyi an-nya di sini, teman-teman sekalian. Bentar ya. Nah, bunyi an-nya di sini, teman-teman sekalian, kita baca sa, samar dan dengung. Oke, sip, samar dan dengung. Ya. Insa, gitu ya. Paham? Oke, baik. Innal insa. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang nggak boleh dibaca ingsa, nggak boleh dibaca betul-betul eng. Ikhfa itu tidak semua dibaca dengan betul-betul eng. Kalau ketemu sama huruf sin, itu bunyinya bukan eng betul-betul. Ingsa, salah.
Ya. Oke. Pelan-pelan nih. Ini detailing dari ikhfa. Nah, sekarang ya. Ikhfa itu singkatnya dia dibagi menjadi 3. Ada ab'ad, ada awsat, ada aqrab. Ya. Oke. Kita mulai dari yang ab'ad dulu. Ab'ad itu artinya adalah atau ikhfa adna. Secara pelafalan mereka dengungnya kuat. Karena dengungnya kuat, teman-teman, maka bunyinya seperti eng. Kalau ketemu apa? Kalau ketemu dengan huruf ikhfanya huruf qaf atau kaf. Ya. Oke. Kalau selain qaf dan kaf, itu nggak boleh dibaca eng. Apalagi nih. Apalagi ketemu sama tak dal to. Itu nggak boleh betul-betul eng. Karena ikhfanya dengungannya lemah. A'la. Lebih kuat samarnya kalau tak dal to. Kalau huruf qaf kaf lebih kuat dengungnya. Kalau aqrab lebih kuat samarnya, tak dal to, nggak boleh eng. Kalau ab'ad atau adna lebih kuat dengungnya daripada samar, makanya bunyinya eng. Nah, huruf sin di mana? Huruf sin di sini di ausat. Sisa dari tak dal to dan sisa dari qaf kaf. Nah, itu masuk ke ikhfa ausat. Cara melafalkannya gimana? Nah, seimbang. Tetap nggak boleh eng. Tapi dari segi kadar 50% ya dia samar, 50% dia dengung. Nah, jadi jangan sampai betul-betul dalam ayat tadi, izin. Ya, mana tadi ayatnya? Nih. Jangan sampai betul-betul innal insa, tapi innal jadi bukan tapi insa gitu ya. Faham? Jelas? Nggak boleh jadi ingsa ya. Tajri min tahtihal, enggak gitu ya. Nah, jadi bukan tapi insa jadi bukan insa tapi insa ya. Mau screenshot yang tadi boleh nih, silahkan ya. Ini screenshot boleh tuh. Sebelum kita lanjutkan ya. Nah, abis ini kita langsung hataman ya. Saya izin matiin dulu, nanti kita langsung live lagi, kita hataman. Biar kita langsung bisa mempraktekkan bacaan kita gitu loh ya. Kita sudah menuntaskan perintah Allah untuk baca, menyempurnakan bacaan agar tartil, baru hataman. Jangan hataman terus bagus, tapi disempurnakan gitu loh. Ya. Oke. Karena Allah memerintahkan kita itu bukan hataman dulu. Bagus, bukan nggak boleh, bagus. Tapi jangan lupa skala prioritas. Ada yang harus kita prioritaskan apa? Ngaji tajwidnya. Itu yang diperintahkan. Ya. Gitu. Oke. Sip. Innal insa gitu. Paham? Jelas? Ajib, Masya Allah teman-teman ya. Sip, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Insa. Nah, sekarang oke. Kita melanjutkan. Di sini ada huruf sin. Ya. Pengen pakai cermin. Loh, ini paling senang kalau pakai cermin ya. Oke, boleh ya. Innal insa. Selesai. Insa ya. Tuh, lanjut. Selanjutnya huruf sin kita bahas banyak, jangan, nggak usah. Sin kayak huruf S, selesai ya. Sinnya dia berharokat baris atas. Maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A ya. Maka sinnya kita baca tidak si, tidak su, tapi sa gitu ya. Sret. Huruf sin itu huruf yang tebal, huruf yang tipis. Huruf sin adalah termasuk ke dalam huruf yang tebal, huruf yang tipis. Ya. Maka kalau teman-teman menemukan ada huruf yang berharokat baris atas lalu dia adalah huruf yang tipis, maka dibaca dengan cara BMSS.
buka mulut sambil senyum. Oke. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipisnya. Kalau kita hanya buka mulut, maka bunyinya seperti ini. Sa, sa, sa. Tapi kalau kita senyum, sa, sa. Bedakan antara hanya buka mulut, sa, sa, dengan sa, sa. Sambil senyum. So dengan sa. So, sa, so, sa, so, sa. Beda ya. Nah, tipis dan tebalnya beda. Ya, silakan diperhatikan. Ya, sip. Lanjut. Oke. Kita lanjutkan. Pengen pakai cermin lagi. Ya, boleh. Cermin lagi. Ya, jadi jangan hanya dibaca sa, tapi sa. Sa, enggak, itu hanya buka mulut, tapi senyum. Sa. 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 Sa, bukan sa. Innal insana. Setiap huruf tipis dibaca senyum. Sana. Inna, bukan inna. Isa, bukan isa. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Ya. Oke. Nanti kalau teman-teman ingin bahasan ikhfa lagi, nanti ya kita bahas lagi ya. Bagaimana cara mendengungkan ikhfa yang kuat, ikhfa yang pertengahan, ikhfa yang lemah. Itu ada caranya. Ya. Ada cara latihannya. Ada cara menelaahnya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Innal insa. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Di sini huruf sinnya kan tadi dia sudah kita bahas. Ya. Lalu sinnya dia berharokat baris atas. Oke, ketemu sama alif. Sret. Nah, maka apa nama hukum tajwidnya? Ayo. Ya. Maaf, jangan nama hukum tajwid deh. Ya, gitu. Dibaca beberapa harokat gitu aja dulu ya. Kalau ada fathah ketemu sama alif, kira-kira yang teman-teman tahu dia dibaca udah pada tahu tuh. Salah nanya saya, bukan nanya hukum, tapi udah teman-teman udah pada tahu. Masya Allah, keren banget ya. Ini dibaca 2 harokat ya. Nama hukum tajwidnya apa? Kita cek pelan-pelan ya. 2 harokat, namanya mad tabi'i ya. Ketika teman-teman menemukan ada huruf berharokat fathah bertemu dengan alif. Mad tabi'i itu bukan hanya satu kondisi ini saja, ya, tapi ada 2 lagi. Ada dhammah, ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah pasangannya waw mati atau waw sukun. Kalau baris bawah kasroh, pasangannya adalah ya sukun. Ya. Nah, ini dibaca dengan kadar panjang 2 bukan 2 hari ya, 2 harokat ya. Cara melafalkan 2 harokat cukup teman-teman ayunkan saja ya. Perhatikan, kita baca. Kan sudah Pak Ustadz bahas diulang-ulang, kita jadi tambah pinter. Enggak, bukan karena saya mengulang-ulang, tapi karena izin Allah. Mengulang-ulang hanya bagian dari ikhtiar kita. Tapi pinternya karena siapa? Karena Allah. Karena Allah cinta sama teman-teman semua. Ajib, Masya Allah ya. Innal insana sana ayunkan sana. Oke, paham? Jelas? Gitu. Yang baik dari Allah. Yang baik dari Allah. Kita sama-sama berikhtiar. Teman-teman berikhtiar belajar. Saya juga berikhtiar menyampaikan sedikitnya yang Allah sudah titipkan kepada saya. Gitu. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan. Sedikit lagi mungkin? Atau cukup dulu ya? Habis ini saya nggak bisa lama-lama, karena habis ini kita akan ada khataman dulu. Karena saya nanti ada kegiatan yang di Bandung, yang pengen ketemu jam 9:30 pagi nanti ya. Di Masjid Al-Fat, Jalan Karapitan, Bandung. Oke? Sip. Kita baca dulu bareng-bareng. Ya. Bareng-bareng, setelah itu nanti saya matiin. Nanti kita langsung lanjut ke khataman Quran. Kita praktekkan bacaan kita yang sudah kita pelajari. Ya. Sip, kita baca bareng-bareng dulu ayat keduanya 2 kali. Nanti saya contohkan dengan cara pelafalan pakai cermin. Oke. Innal insana lafi khusr. Lagi ya. Innal insana lafi khusr.
Nanggung Ustaz, nanti ya, dilanjutkan nanti ya. Karena satu ayat ini kita nggak bisa cepet. Membahasnya kan kayak tadi, pelan-pelan. Ya, gitu. Sekarang saya contohkan dari segi pelafalan. Ya. Innal insana lafi khusr. Sinnya dialirkan. Sr. Ya. Innal insana lafi khusr. Nah, gitu ya. Shadaqallahul azim. Oke, teman-teman, sebelum kita